Terima kasih Anda kembali di AINI Today, masih bersama kita berdua, Baby ya. Kita ke informasi berikutnya. Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2024. Ya, Bawaslu harus mengantisipasi adanya pasangan yang curi start melakukan kampanye. Penetapan Capres-Cawapres 2024 digelar usai KPU menggelar rapat pleno tertutup. Ketiga Capres-Cawapres, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka memenuhi ketentuan pemenuhan kursi di DPR. Hasil kesehatan dan verifikasi dokumen ketiga paslon Capres-Cawapres juga dinyatakan memenuhi syarat untuk Pilpres 2024. Pada masa setelah pasangan calon ditetapkan hingga dimulainya tahapan kampanye pada 28 November 2023, pelanggaran kampanye dini dan politisasi anggaran dikhawatirkan terjadi. Badan Pengawas Pemilu diminta untuk meningkatkan pengawasan. Dan pemirsa, lalu bagaimana pengawasan sosialisasi pemilu di lapangan? Bagaimana mencegah adanya pelanggaran kampanye sebelum dimulainya masa kampanye? Dan sudah bergabung bersama kami dosen hukum pemilu FHUI, Mbak Titi Anggraini. Selamat pagi. Halo Mbak Titi, apa kabarnya? Ya baik, Alhamdulillah Mbak Baby, Mas Adli, sehat-sehat untuk kita semua ini. Baik, iya. Mbak Titi, kita ketahui bahwa masa kampanye ini akan dimulai pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 mendatang. Nah, kira-kira apa saja nih yang tidak boleh dilakukan masing-masing pasangan calon sebelum tanggal kampanye ini dimulai? Ya, hari ini sudah akan dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon setelah kemarin 13 November 2024 itu secara resmi kita memiliki 3 pasangan calon yang oleh KPU dinyatakan memenuhi syarat ya. Saya kira Mas Adli dan Mbak Bepi kita patut bersyukur karena dengan 3 pasangan calon harapannya residu-residu masalah yang sangat krusial di 2019 setidaknya bisa sedikit diurai ya, terutama pembelahan akut di masyarakat kita yang melemahkan kultur kewargaan kita di dalam kehidupan politik dan bernegara. Tetapi memang ini baru pertama kali nih Mbak Bebi dan Mas Adli, jeda antara penetapan pasangan calon dengan masa kampanye itu cukup panjang, yaitu 15 hari. Kalau 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya itu jedanya hanya 3 hari saja. Jadi 3 hari ditetapkan ketika KPU menetapkan, lalu 3 hari kemudian dilakukan masa kampanyenya dimulai begitu ya. Jadi tidak panjang antara jeda penetapan pasangan calon dengan dimulainya masa kampanye. Sekarang jedanya itu kurang lebih 15 hari dari kemarin. Ya, ini kan yang Mbak Titi yang akhirnya kemudian kita mengkhawatirkan terjadi adanya colong start untuk kampanye duluan karena tadi masa jedanya cukup lama seperti Mbak Titi bilang gitu. Kalau misalnya ada kemudian pasangan calon, 3 paslon tersebut yang melanggar ketentuan itu, sebetulnya peraturan Bawaslu seperti apa pelanggaran tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat saat ini kan sudah banyak ya baliho-baliho, kemudian juga foto-foto caleg. Meskipun memang tidak ada ujaran untuk memilih ataupun mencoblos gitu, tapi kan kita sudah melihat bahwa ini salah satu bentuk marketing ataupun soft selling begitu ya. Iya gitu, kampanye gitu. Kalau menurut Mbak Titi bagaimana? Secara formil memang unsur kampanyenya dibuat belum terpenuhi. Tetapi secara material ini sebenarnya sudah kampanye ya, kita jujur-jujuran saja gitu. Jadi karena pendekatan kita ini sangat legalistik formal tadi seperti disampaikan. Tidak ada ajakan untuk memilih, tetapi tanda gambarnya sudah ada, logonya sudah ada. Lalu ini dalam konteks peserta pemilu legislatif ya. Dan juga kalau untuk pilpres karena memang belum ada pasangan calon. Jadi karena waktu itu belum ditetapkan sehingga tidak bisa diproses sebagai kampanye di luar jadwal. Nah, di masa jeda ini kan nomor urut hari ini kita akan ketahui nomor urut sudah ada, penetapan sudah dilakukan untuk pilpres ya. Kalau untuk pemilu legislatif kan sebelumnya sudah dilakukan itu tanggal 14 Desember 2022 partai politik peserta pemilu sudah ditetapkan, 3 November caleg untuk dapil dan nomor urut juga sudah ditetapkan. Undang-undang pemilu kita mengatur sangat tegas, 3 November 2022 caleg untuk dapil dan nomor urut juga sudah ditetapkan. Undang-undang pemilu kita mengatur sangat tegas, 3 November 2022 caleg untuk dapil dan nomor urut juga sudah ditetapkan. Undang-undang pemilu kita mengatur sangat tegas, 3 November 2022 caleg untuk dapil dan nomor urut juga sudah ditetapkan. Undang-undang pemilu kita mengatur sangat tegas,
bahwa kampanye di luar jadwal itu merupakan tindak pidana pemilu. Itu diatur di pasal 492 Mhm. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang ancaman hukumannya kalau dia melanggar tadi ya, kampanye di luar jadwal. Kampanye kita kan 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Mhm. Itu hukumannya pidana penjara Wih, selama 12 bulan dan denda sebesar 12 ini juta rupiah. sorry Mbak Titi, saya potong. Ini hukuman pidananya itu untuk pasangan calon atau pidananya itu untuk mereka yang memasang baliho ataupun Iya, mungkin ketua iya, TKN mungkin ya atau gitu. TPN. Nah, ini pertanyaannya betul sekali ya. Pasal 492 Undang-Undang 7 2017 itu menyebutnya setiap orang. Jadi setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadi siapa nanti yang akan dijerat itu bergantung penuh pada proses pembuktian. Kalau memang mampu diarahkan bahwa pemasangan itu atas misalnya perintah, seizin, dan juga sepengetahuan dari tim kampanye atau orang-orang yang terlibat di dalam terjadinya perbuatan atau tindak pidana tersebut, ya bukan tidak mungkin. Meski memang nih praktiknya selama ini ya Mas Adli dan Mbak Baby, hampir tidak ada itu aktor intelektual yang pucuk pimpinannya, elitnya yang kena gitu ya. Tetapi kan meskipun praktiknya yang selama ini terjerat hanya kalau saya menyebutnya operator lapangan Operator yang lapangan terjerat ya. ya, bukan sutradara atau aktor intelektualnya. Tapi ini jadi tantangan bagi Bawaslu karena justru pekerjaan Bawaslu akan semakin berat. Kalau dulu 3 hari berjibakunya ya mencegah tidak terjadi kampanye di luar jadwal atau curi start. Kalau sekarang itu kurang lebih 2 minggu, dan dalam 2 minggu itu secara alamiah karena masa kampanye juga lebih pendek nih Mas Adli dan Mbak Baby, hanya 75 hari. 2019 masa kampanye itu 6 bulan 21 hari Betul. atau 6 bulan 3 minggu gitu ya. Ingat Sekarang banget ya itu waktu itu. sudahlah jedanya panjang, masa kampanyenya pendek, hanya kurang lebih 2,5 bulan. Pasti mereka akan memanfaatkan setiap menit, setiap detik, setiap waktu untuk memastikan infiltrasi terhadap pemilih kita gitu. Jadi memang sudah betul itu antisipasi yang harus Baik. ditekankan pada Bawaslu, mitigasi curi start kampanye, penyalahgunaan birokrasi untuk kepentingan pemenangan, fasilitas jabatan, apalagi beberapa menteri itu menjadi kandidat kan gitu ya. Nah, dan juga Netralitas menjadi ASN ketua lagi ya, yang harus ditekankan juga. Betul. Dan menjadi ketua umum partai yang Iya. pasti tidak hanya berkepentingan untuk kampanye pemenangan Pilpres, tetapi juga pemenangan partainya gitu. Jadi ini bukan kita kemudian menyatakan upaya ini sikap untuk mendelegitimasi pemilu ya. Tidak seperti itu begitu, tetapi ini bagian dari antisipasi bersama supaya pemilu kita itu betul-betul legitimate, dipercaya publik dan kredibel. Jadi ruang-ruang terjadinya kecurangan itu semaksimal mungkin harus ditutup baik oleh Bawaslu dan kita semua melalui partisipasi publik. Baik, terima kasih atas informasinya Mbak Titi Anggraini ini. Ini juga akhirnya menjadi pengetahuan juga untuk kita, Betul. pengetahuan yang baru ya Aldi ya, bahwa memang betul tadi tugas Bawaslu akhirnya menjadi lebih berat karena masa kampanyenya lebih sebentar, jeda dari pengumuman ke start masa kampanye juga lebih lama Lebih lama dibandingkan ya. dengan Pokoknya sampai periode 28 sebelumnya. November nanti paling tidak pemirsa kita harus kawal Kawal sama-sama. bareng-bareng, Kalau kelihatan betul. ada tim sukses ya ini yang Yang melakukan memulai. colong start, Iya. bisa dilaporkan Bawaslu karena bisa terancam pidana juga. Terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Salam Mbak Titi, salam sehat. sehat. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat selalu buat kita.